mursyid. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manaqib online pada pagi hari ini, senantiasa Allah berikan kemudahan dan kesuksesan dalam setiap urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif Bilal wasil wal musil ilallah As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Wa rubbama ujriya majral jahili mukhatabun in kana ghaira amili ka qaulina li alimin dhi ghaflati adzikru miftahun li babil hadrati. Atau kama qala syekhuna. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf bila suara saya kurang jelas. Di pagi hari ini, mari kita mengawali pagi hari dengan kita bertabaruk, mengambil keberkahan dari guru mursyid kita melalui kitabnya Fadhailus Syuhur. Di dalam pembahasan huruf jim yang pertama dari bulan Zulhijjah ini, di mana Hadratus Syekh mengartikan maknanya sebagai al-jidal, yang berarti perdebatan. Hadratus Syekh mengutip bait di dalam kitab Jauharul Maknun yang tadi saya sampaikan. Syekh Abdurrahman Al-Akhdari berkata, wa rubbama ujriya majral jahili wa khatabun in kana ghaira amili. Di dalam ilmu balaghah, di antara retorika yang baik, di antara ucapan yang baik, di antara metode berbicara yang baik adalah bahwa pembicaraan itu mesti memperhatikan muqtadul hal, mesti memperhatikan situasi dan kondisi. Di antara yang mesti diperhatikan ketika kita berbicara adalah dengan siapa kita berbicara. Maka ketika kita berbicara dengan orang yang sudah mengetahui suatu ilmu, tentu kita tidak sama pembicaraan yang kita lakukan dengan orang yang belum mengetahui suatu ilmu. Kita berbicara dengan orang yang sudah ditalkin tentu berbeda dengan kita berbicara kepada orang yang sudah ditalkin. Tetapi ada kalanya seseorang itu meskipun dia mengetahui ilmunya, tetapi karena dia tidak mengamalkan ilmunya, maka kita anggap dia sama seperti orang yang belum tahu. Dari penjelasan ini nanti juga akan terungkap dari sisi balaghah itu mengapa pengersa Abah sering menggunakan taukid, sering menggunakan qasam, sering mengucapkan demi Allah. Jadi kalau kita berbicara kepada orang yang belum tahu, tidak tahu ilmu sama sekali, maka itu disebut kalam ibtidai. Yaitu kita berbicara tidak perlu menggunakan taukid. Kita berbicara biasa saja. Tetapi ketika kita berbicara kepada orang yang ingkar, kalau tadi kan tidak tahu hukum, sekarang kita berbicara kepada orang yang ragu, kepada orang yang menentang, maka tentu berbeda. Ketika kita berbicara kepada orang yang menentang ataupun ragu, maka kita perlu menggunakan adatut taukid, kalimat penegas. Dalam istilah balaghah disebut kalam tolabi. Sesungguhnya talqin itu wajib. Kalau kita bicara kepada orang yang tidak ragu,
tidak menentang, kita katakan talqin itu wajib. Ketahuilah talqin itu wajib. Tetapi kalau orang itu bukan sekedar ragu, bahkan menentang dengan sangat keras, maka tidak cukup menggunakan taukid yang sederhana. Perlu penguatan, perlu taukid yang berlapis. Kalamnya di dalam istilah ilmu balaghah disebut kalam ingkari, yaitu ketika kita menyusun diksi dalam ucapan kita yang ditujukan kepada orang yang ingkar, orang yang menentang kita. Maka itulah pengersabah sering mengatakan demi Allah dan seterusnya. Tetapi di pagi hari ini bukan itu pembahasan kita, tetapi lebih kepada bait syair yang kedua, yaitu kaqaulina li alimin dzi ghaflati adzikru miftahun li babil hadrati. Contoh daripada ucapan yang menempatkan, yang memosisikan orang yang mengetahui suatu ilmu seperti orang yang belum tahu. Kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, adalah seperti ucapan kita kepada orang alim tapi dia ghaflah. Orang alim tapi tidak mau berzikir. Orang alim tapi tidak mau belajar zikir. Beda ya. Orang alim tidak mau berzikir, orang alim tidak mau belajar zikir, itu dua hal yang berbeda. Atau kepada orang alim yang tidak mau mencari guru mursyid, atau bahasa kita kiai lah. Mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan. Kiai tidak mau berzikir. Ada kiai tidak mau belajar zikir. Ada kiai tidak mau mencari guru mursyid. Kalau orang dengan predikat kiai, tentu segala macam ilmu sudah dia pelajari. Termasuk berikut dalam bab tasawuf. Dalam bab pentingnya zikir, pentingnya mencari guru mursyid, tentu tahu kiai itu. Tetapi karena tidak mengamalkan pengetahuannya, kita katakan kepada orang alim itu adzikru miftahun libabil hadrati. Ketahuilah zikir itu adalah kunci pintu menuju kepada hadrat Allah. Kalau kita bicara kepada kiai seperti itu, tentu dikatakan tidak pantas. Tetapi kalau kiai itu tidak mengamalkan ilmunya, maka sesungguhnya itu pantas. Itulah diantaranya Pangersa Abah sering berkata kepada kita, kalau ketemu kiai, tanya, sudah masuk Islam atau belum? Kalau sudah, lewat pintu mana? Siapa saksinya? Inilah karena semua kiai tahu bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Bapak-ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, yang utama yang ingin disampaikan adalah terkait dengan istilah alim. Maka dari sinilah ada orang alim, ada orang arif. Orang alim itu hanya mengetahui hukum Allah. Tetapi orang arif itu adalah orang yang bukan sekedar mengetahui hukum Allah, tetapi orang yang mengenal Allah. Atau dalam istilah lain, bisa kita katakan ada alim lisan, orang yang pandai lisannya, mengetahui, menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Ada alim qalbi, orang yang bukan hanya alim lisannya, tetapi alim hatinya. Ketika kumpul antara alim lisan dengan alim qalbi, pandai lisan dengan kepandaian di dalam hati, kiai ditalkin lah seperti itu sederhananya. Maka itulah arif dengan berbagai tingkatannya. Dan di antara orang arif itulah yang paling utama adalah guru mursyid kita. Jadi yang paling bagus kumpul alim lisan dengan alim qalbi, maka itulah orang arif. Kalau kita tidak bisa seperti itu, maka paling tidak alimul qalbi, alim hatinya meskipun tidak alim lisannya.
Di bawahnya alim lisan tapi tidak alim kolbu. Alim lisannya tetapi jahil kolbunya karena belum ketemu guru mursyid, belum mendapatkan talqin. Lisannya pandai menyampaikan hukum Allah tetapi hatinya tetap lupa kepada Allah. Yang paling buruk adalah yang keempat, jangan menjadi yang keempat, yaitu sudah lisannya tidak alim, hatinya juga jahil. Itulah orang yang tidak mau belajar agama dan tidak mau talqin kepada guru mursyid. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abu Bakar Syatta Adimyati di dalam syarah Hidayatul Adkiya menyebutkan, menjelaskan bait wal arifuna bi rabbihim hum afdal min ahli far'in wal usuli takammula. Orang arif, ahli ma'rifat, yang alim lisannya dan alim hatinya seperti guru mursyid kita, hum afdalu, mereka itu adalah orang yang paling utama. Ketahuilah orang ahli ma'rifat, orang arif billah itu adalah orang yang paling utama, lebih mulia kedudukannya, lebih tinggi derajatnya min ahli far'in wal usuli takammula, dari semua ahli furu, ahli usul, ahli syariat, dari semua orang yang hanya alim lisan saja. Dari para kiai yang dia alim lisannya tetapi jahil hatinya. Takammula, semuanya berada di bawah derajat orang arif billah. Diberikan contoh, diberikan perumpamaan, fala raq'atun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Satu rakaat yang dikerjakan oleh seorang arif, oleh guru mursyid, hiya afdalu, lebih afdal, lebih besar nilainya, min alfiha, dari 1000 rakaat, min alimin, dari orang alim tadi tapi hanya alim lisan saja. Fataqabbala, terimalah keterangan ini. Fataqabbala, terimalah keterangan ini, bahwa satu rakaatnya arif billah lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang alim lisannya tetapi jahil hatinya, jahil kolbunya. Atau sholatnya kita satu rakaat dengan zikir khafi yang hidup lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat tetapi hati kita dalam keadaan ghaflah, lupa kepada Allah. Atau dalam riwayat hadis yang masyhur adalah ketika setan lebih takut menggoda orang, lebih takut kepada orang yang tidur dibandingkan kepada orang yang sholat. Itulah perumpamaan antara orang alim dengan orang arif. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka pada bait yang singkat ini tadi di dalam Fadlul Syuhur memberikan penjelasan kepada kita semua. Pertama, guru mursyid mengajarkan kepada kita untuk berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Lihatlah siapa lawan bicara kita, sesuaikanlah ucapan kita. Itulah diantara pelajaran dari seringnya guru mursyid menyampaikan ucapan dengan qasam, dengan sumpah. Kalau kita bertemu orang-orang yang ragu menentang ajaran ini, kita sampaikan ucapan yang sesuai. Meskipun setelah kita sampaikan itu mereka tetap ragu, tetap menentang. Kemudian bahwa orang alim itu terbagi sebagai alim lisan, alim kolbu, jahil lisan, dan jahil kolbu.
Yang sempurna adalah kita alim lisan dan alim kolbu, itulah guru mursyid, dan guru mursyid membimbing kita untuk itu. Kalau kita tidak sanggup, tidak bisa, maka jadilah orang yang alim kolbunya. Dan kita sudah disampaikan oleh guru mursyid menjadi orang-orang yang alim kolbunya. Jangan puas hanya alim lisan saja, bahkan apalagi jangan sampai menjadi orang yang jahil lisannya dan jahil kolbunya. Dan ketahuilah bahwa guru mursyid itu semua ahli makrifat, guru mursyid khususnya lebih afdol, lebih utama kedudukannya di hadapan Allah dibandingkan orang ahli furu, ahli usul, ahli syariat, alim lisannya tetapi jahil hatinya. Satu rakaat yang kita kerjakan dengan zikir khafi lebih baik daripada 1000 rakaat yang kita kerjakan dalam keadaan hati yang ghaflah, lalai kepada Allah. Ini saja yang kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kurang jelas di dalam menyampaikannya. Terima kasih kepada para wakil talqin, kepada para petugas, kepada Bunda Haya dan siapa saja yang menjadi wasilah kita semua bisa khidmat pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.